kenapa kita harus singgung di Perjanjian Lama ya mengenai tabut? Karena Perjanjian Lama dengan Perjanjian Baru itu menyatu, tidak bisa dipisahkan. Karena Kristus bilang semua Perjanjian Lama menuju kepada Aku. Jadi ada istilah teologi itu namanya tipologi. Tipologi artinya ada tipe, ada antitipe. Tipe itu adalah gambaran yang diberikan Allah di dalam Perjanjian Lama yang akan digenapi oleh Tuhan Yesus di Perjanjian Baru. Jadi kalau kita tidak mengerti apa yang digambarkan di Perjanjian Lama, ini setengah kebenaran. Kita hanya melihat di permukaan. Apa yang terjadi di Imamat 16 ini menggambarkan bagaimana rencana Tuhan yang akan menyelamatkan manusia sudah digambarkan di dalam the Day of Atonement atau hari pendamaian. Nah, hari pendamaian itu dilakukan oleh bangsa Israel yang disebut Yom Kippur. Yom Kippur itu hari pendamaian atau bahasa Inggris the Day of Atonement. Itu sudah diberikan oleh Tuhan kepada bangsa Israel untuk mengikuti ritual yang merupakan gambaran atau fotokopi yang akan digenapi oleh Tuhan Yesus. Bayangkan, rencana Tuhan sudah digambarkan yang akan digenapi oleh Tuhan Yesus. Dan gambaran ini harus diikutin oleh bangsa Israel. Nah, jadi kemarin kan di Imamat 16 itu ada 2 kambing yang akan dipilih oleh Harun sebagai imam. Nah, kambing ini akan diundi. 2 kambing ini akan diundi. 1 untuk Tuhan, 1 untuk disebut Azazel atau scapegoat. Nggak tahu di terjemahan 2 Pak Pendeta barangkali bisa tolong lihat. Imamat 16 ayat 8. Apa bunyinya di TB2? Dan harus membuang undi atas kedua kambing jantan itu, sebuah undi bagi Tuhan dan sebuah lagi bagi Azazel. Enggak, itu TB1 tahu. Ini TB2 yang terjemahan baru dari LAI. 16 ayat berapa? Ayat 8 ya. Iya, 8. Ia harus membuang undi atas kedua kambing jantan itu, sebuah undi bagi Tuhan dan sebuah lagi bagi Azazel. Oh, sama ya. Azazel ya dibilang. Nah, di bahasa Inggris kita baca ya. Then Aaron shall cast lots atau membuang undi for the 2 goats, 1 lot for the Lord and the other lot for the spade goat. Spade goat ini kan kambing hitam. Kambing hitam. Nah, kambing hitam ini kambing yang tidak bersalah. Nanti semua kesalahan bangsa Israel, termasuk Harun yang pasti ada berbuat dosa, akan ditimpakan kepada kambing yang kedua ini, dan kambing ini diusir ke belantara untuk seolah-olah membawa semua dosa bangsa Israel. Tapi ini dilakukan setiap tahun. Nah, ini gambaran ritual yang harus dilakukan bangsa Israel, tetapi nanti akan digenapi oleh Tuhan Yesus akan melakoni kedua kambing ini. Nah, kambing pertama kan ayat 7 kan bilang begini. Harun harus mengambil 2 ekor kambing jantan itu dan menempatkannya di hadapan Tuhan di depan pintu kemah pertemuan. Dan harus membuang undi atas kedua kambing jantan itu, sebuah undi bagi Tuhan dan sebuah bagi Azazel. Nah, kenapa disebut kambing jantan? Oleh karena itu Yesus datang sebagai
pria. Jadi paralelnya semua ya. Dan kambing jantan ini yang tak bercacat. Nah, Tuhan Yesus itu sebagai pria dan tidak berdosa. Nanti kita akan bicarakan ada 4 kitab yang menyatakan Tuhan Yesus tidak berdosa. Sehingga layak untuk dipersembahkan. Nah, kambing yang pertama itu untuk Tuhan kan. Jadi itu harus disembelih jadi korban bakaran dan darahnya itu harus dipercikan di tabut perjanjian. Tapi tabut perjanjian ini di atasnya ada tutup pendamaian atau mercy seat ayat 14 ya. Lalu ia harus mengambil sedikit dari darah lembu jantan itu dan mempercikkannya dengan jarinya ke atas tutup pendamaian. Nah, ini dia mercy seat yang dijaga oleh 2 kerubin ya, malaikat ya. Nah, mercy seat ini kenapa itu harus dipercikkan? Itu untuk menutupi kemarahan Allah akan dosa manusia. Supaya yang di dalamnya itu ada isi 10 commandment atau 2 loh batu itu. Supaya 2 loh batu ini jangan menjadi patokan menjadi penghukuman. Karena di Galatia 3 bilang begini, 3 ayat 10. Karena semua orang yang hidup dari pekerjaan hukum Taurat berada di kutub, di bawah kutub. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang tidak setia melakukan segala sesuatu yang tertulis dalam kitab hukum Taurat. Tidak ada satu orang pun yang melakukan segala sesuatu yang tertulis di hukum Taurat. Oleh karena itu, kalau ini hukum Taurat yang menjadi standar untuk penghakiman, mati semua kita. Tidak ada yang bisa karena kita di bawah kutub. Nah, oleh karena itu tutup pendamaian ini merupakan lambang harus dipercik dengan darah. Itu sebabnya disebut tutup pendamaian. Artinya mendamaikan murka Allah akan dosa kita supaya bukan hukum Taurat yang dipakai menjadi standar untuk penghukuman kita. Nah, ini merupakan gambaran nanti Tuhan Yesus akan menggenapi di atas bukit Golgota. Darah itu akan dicucurkan oleh Tuhan Yesus sebagai pendamaian. Artinya pendamaian di sini itu diterangkan di bagaimana Yesus memuaskan keadilan Allah ya. Digambarkan di Yesaya 53 ya. Ini biasa kalau hari kematian Yesus itu akan dibicarakan Yesaya 53. Yesaya 53 ayat 4. Tetapi sesungguhnya penyakit kita lah yang ditanggungnya. Kesengsaraan kita dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul. Bayangkan dia dipukul dan ditindas. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dipukul, ditindas, tertikam. Dia diremukan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan kita ditimpakan kepadanya. Bayangkan begitu totalnya Tuhan Yesus melakukan itu untuk meredam keadilan Allah. Memberikan semuanya. Tidak ada yang tersisa dari dirinya. Darah yang dipercikan di atas tutup pendamaian. Jadi Yesus menjadi tutup pendamaian kita. Karena darah telah dicurahkan. Dan Yesus itu bukan hanya meredam kemarahan Tuhan dengan memberikan semua yang ada padanya. Tetapi juga memikul dosa kita. Seperti scapegoat itu. Seperti kambing yang kedua. Semua kesalahan umat termasuk Harun diletakkan di kambing yang disebut scapegoat itu
baru diusir ke padang belantara untuk membawa dosa-dosa umat. Itu melambangkan Yesus akan memikul dosa kita di atas kayu salib dan dihantar ke Bukit Golgota, Bukit Tengkorak, Bukit Kematian. Itulah yang disebut di belantara. Nah, itu melambangkan apa yang Tuhan Yesus kerjakan yang telah digambarkan di The Day of Atonement atau hari pendamaian itu. Oleh karena itu, kita yang masih dalam tubuh yang berdosa, 1 Yohanes 2 ayat 1 mengatakan begini. Anak-anakku, hal ini kutuliskan kepada kamu supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Dan ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita. Jadi ini pendamaian ini luar biasa ya. Kalau bahasa Greek-nya hilasmo. Kita lihat ya. Kenapa? Tolong isi dulu Pak Pendeta, kita mau lihat dulu. Satu rancangan Allah untuk menyelamatkan orang. Sekalipun dari masa perjanjian lama ada begitu banyak hal-hal yang dipakai Allah, instrumen dan sebagainya, sarana. Tetapi pada saat kita hidup di dalam anugerah ini, tidak ada lagi hal-hal yang seperti itu secara lahiriah yang melengkapi orang untuk datang beribadah kepada Tuhan. Orang sudah dibebaskan, bahkan orang sudah lepas daripada hukum Taurat. Orang hanya menaruh percaya kepada Kristus. Itu sebagai satu anugerah yang luar biasa. Betapa ajaibnya pekerjaan Tuhan bagi kita pada masa sekarang ini. Nah, hilasmos ini dia rupanya bahasa Greek-nya hilasmos. Hilasmos ini bahasa Ibrani-nya sama dengan yang pendamaian di itu ya. Nah, jadi pendamaian ini menyatakan tutup pendamaian itu. Di mercy seat itu, itulah yang disebut di dalam 1 Yohanes 2 ayat 2 ini, hilasmos ya. Dan yang luar biasa, ada seorang hamba Tuhan menerangkan pada waktu Bahteranu itu untuk menyelamatkan 8 orang keluarga Nuh dan binatang-binatang sepasang-sepasang. Kan dibuat Bahteranu itu yang besar dan ternyata di antara kayu-kayu itu harus ditutupin apa namanya palka atau apa, itu sama dengan hilasmos. Jadi semacam pendamaian supaya tidak masuk air untuk melindungi yang di dalam. Nah, sama ini Yesus menjadi pendamaian atau hilasmos untuk melindungi kita yang telah diselamatkan. Sama dengan tutup pendamaian untuk melindungi kemarahan Allah kepada umat Israel supaya dua loh batu ini jangan jadi standar untuk menghakimi. Nah, itu yang memuaskan Allah dengan memberikan darah dari yang satu kambing yang jantan dan tidak bercacat, supaya ini melambangkan nanti Yesus akan datang sebagai pria dan tidak bercacat dan layak untuk meredam kemarahan Allah, memuaskan keadilan Allah dengan memberikan seutuh-utuhnya apa yang ada pada Yesus. Tidak ada yang tersisa. Darah, cabikan, sampai mati. Itu yang diberikan Tuhan Yesus kepada Allah Bapa, sehingga Allah begitu menghargai. Dan apa yang Tuhan Yesus lakukan, ternyata itu Allah Bapa membenarkan kita. Karena Allah Bapa melihat karya Yesus, tidak melihat siapa kita. Tapi karena kita masih jatuh dalam dosa, karena kita masih dalam tubuh yang berdosa, tetap ada Yesus sebagai pendamaian kita.
sebagai perantara, dibilang. Kalau toh kita masih berdosa, Yesus adalah pendamaian kita sebagai perantara. Jadi kalau kita tidak bertumbuh, ini kesalahan kita yang fatal. Karena segala sesuatu sudah diberikan. Sama dengan kita disuruh untuk mengikuti perjamuan kudus. Segala sesuatu sudah tersedia. Ambillah, minumlah, ambillah, makanlah. Jadi peran kita tinggal ambil, tinggal makan. Tinggal ambil, tinggal minum. Karena segala sesuatu sudah tersedia. Ya. Nah, memang masalahnya sekarang lain kali juga misalnya kita ini mengikuti perjamuan kudus karena sudah terbiasa. Jadi sudah merupakan bahasa klise ya. Apa artinya bahasa klise? Karena sering dilakukan sehingga tidak bermakna lagi. Iya. Misalnya, mari kita berdoa. Doa Bapa kami. Semua kan dengan gencar. Tapi karena ini sudah terlalu sering, sudah menjadi bahasa klise. Tidak bermakna lagi. Karena ini sudah merupakan hafalan. Iya. Kalau si Pak Roni itu dia ada tiap hari minggu, habis minggu orang mesti ada perjamuan. Nah, itu ada problem juga ya, setiap minggu perjamuan itu bisa menjadi karena terlalu sering bisa jadi klise. Nah, oleh karena itu banyak gereja dulu setahun sekali, ada malah sekarang setahun 2 kali. GPIB berapa hari, barangkali berapa setahun 2 kali. Ikut bahasa itu. Hari? Empat kali. Oh, 4 kali ya. Tadinya 2 kali, 4. sekarang jadi 4 kali. Iya. Maksudnya untuk mengenang itu. Ya, itu kan Tuhan Yesus suruh mengenang terus ya. Ya memang Alkitab tuh bilang kan, aku bilang hendaklah kamu melakukan itu. Ya. Setiap Tapi karena kita juga sering nggak dijelaskan secara apa, lain kali hanya melakukan secara rutinitas. Iya. The means of grace, sarana daripada anugerah akan datang kepada kita. Pertama, firman Allah, doa, dan perjamuan kudus. Jadi the means of grace itu. Nah, itu perlu memang satu waktu kita akan tahun depan barangkali kalau Tuhan berkenan kita akan membicarakan perjamuan kudus itu. Sehingga kalau kita mengikuti perjamuan kudus itu kita tidak mengikuti begitu saja tetapi ada pengertian sehingga kita sungguh-sungguh kusuk untuk mengikuti.